Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Siang Bapak. Gimana kabarnya semuanya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bisa hadir di materi yang sekarang akan disampaikan oleh Bapak. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Gimana, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bapak. Oh, ada. Siapa? Nanda Nasfia Pak lagi sakit. Oh iya ya. Kita doakan semoga Nanda Nasfia cepat sembuh ya. Amin. Amin. Oh, kita mulai pembukaan pelajaran hari ini. Mari kita buka bersama-sama dengan membacakan doa pembuka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Warzuqni fahma. rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika Ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada hari ini kita akan belajar, yaitu saya sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis yang akan belajar hari ini adalah pada bab 10 dengan tema indahnya ikhlas dalam beribadah. Belum itu saya akan share screen terlebih dahulu PowerPoint yang telah saya buat. Udah kelihatan semuanya? Belum Pak, nge-lag. Sudah. Udah. Alhamdulillah. Sudah Pak. Nah, diingat bahwasanya kita sekarang akan belajar tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Di sini udah tahu, pasti udah pada tahu karena sudah besar, sudah kelas 10, pasti sudah tahu tata cara beribadah, terutamanya adalah sholat. Mungkin di sini juga belum semuanya, mungkin termasuk Bapak pribadi juga dalam beribadah masih ada dalam fase tahapan memaksakan atau dalam kurung masih dengan paksaan pribadi. Jadi dalam keikhlasan diri belum ada timbul. Mudah-mudahan dengan apa yang akan Bapak bahas pada hari ini akan dapat pemahaman bagi kita bahwasanya apabila kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbuah indah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, pelajaran pada hari ini adalah yaitu kita akan memahami dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Kemudian memahami surah Al-Bayyinah ayat kelima dan memahami hadis tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Nah, marilah kita renungkan semua amalan yang kita lakukan, termasuk sholat, membaca Al-Quran, berzakat, menolong orang susah, dan belajar, perlu diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, apabila kita niatkan dengan beribadah, maka akan berbuah baik. Seperti hadis Rasul, kita sudah mengetahuinya, innamal a'malu
Innama Niat. sekiranya niat kita bercampur dengan perasaan ria. Ria itu adalah pamer, ingin dilihat orang lain. Kemudian ingin dipuji. Terus karena pangkat juga atau mengharapkan balasan tertentu. Berarti kita sudah tidak ridho atau tidak ikhlas dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas dalam beribadah atau beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari renungan di atas dapat kita amati bahwasanya di sini ada sekelompok santri atau siswa yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Karena ikhlas tidak bisa diucapkan dalam hati, dalam perkataan, hanya bisa dilakukan dengan kegiatan dan kita tidak tahu apakah orang ini ikhlas atau tidak. Apabila ikhlas itu dilakukan tapi diucapkan, maka itu tidak termasuk dengan ikhlas. Kemudian di sini ada salah satu gotong royong yang dilakukan oleh para siswa di SD. Dengan hal seperti ini, bahwasanya kita mewujudkan bukti dalam beribadah itu ada hal indah di dalamnya. Apabila kita melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kemudian kita masuk kepada pembelajarannya. Yang pertama adalah kita memahami Al-Qur'an dan hadis. Yaitu kita belajar tentang Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Untuk sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungannya, Bapak ingin mencoba bacakan ayat suci Al-Quran ini dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Coba Bapak tunjuk pada Muhammad Fikri Haikal Abdillah. Coba dibacakan Quran surah Al-An'am. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang telah tadi dilantunkan oleh Muhammad Fikri bahwasanya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 dikatakan bahwasanya terjemahannya adalah kul, katakanlah. Nah, katakanlah kepada siapa yang mengatakan bahwasanya ini kul yang mengatakan itu adalah orang-orang yang beriman termasuk kita sebagai umat muslim. Katakanlah inna sholati sesungguhnya sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi dapat kita pahami apapun yang kita lakukan baik tadi dalam beribadah, dalam sholat, dalam hidup. Maksud dalam hidup adalah bersosial kepada sesama. Kemudian takdir Allah yang telah menentukan kematian kita pun itu semata-mata lillahi rabbil alamin, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian di ayat selanjutnya yaitu la syarikalah atau tiada sekutu baginya. Bagi Allah tidak ada sekutu. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku
dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Wa bidzalika umirtu. Itulah yang telah diperintahkan. Nah, kita harus memahami bahwasanya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam konteks kita melakukan kegiatan apapun bahwasanya harus lillahi rabbil alamin, sehingga kita paham betul dengan kalimat wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah yang diperintahkan kepada kita semua, dan kita semua adalah orang-orang, termasuk orang-orang dari kaum muslimin. Nah, kemudian kita masuk kepada Quran surah Al-Bayyinah. Ini dari ayat keduanya. Coba Bapak tunjuk kepada Saudari Silvia Hardi. Tolong dibacakan Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa yang tadi telah dibaca oleh Silvia Hardi dalam Quran surah Al-Bayyinah, yaitu dalam terjemahannya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Wa ma umiru liya'budullaha illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa awayukimu, dan supaya mereka mendirikan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itulah agama yang lurus. Di sini dapat kita pahami bahwasanya kita tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Nah, mungkin di sini teman-teman tahu bahwasanya manusia atau bayi yang lahir itu semua dalam keadaan fitrah. Siapa yang mengkafirkan, menasranikan, atau mengyahudikan, itu adalah orang tuanya sendiri. Bahwasanya karena orang tuanya mempunyai agama dari leluhurnya, maka dia dikatakan dengan jalan agamanya sama dengan orang tuanya. Tetapi di sini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di sini tidak pernah kita disuruh untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, mukhlishina lahuddin, dalam menjalankan agama yang lurus ini, yaitu agama Islam. Hunafa wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian ayat dalam konteks yang ketiga di sini ada kita pelajari tentang hadis indahnya ikhlas dalam beribadah. Dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Muttafaqun alaih dijelaskan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Dalam situ di dalam hadis tersebut diartikan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Beliau bersabda bahwasanya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang sudah pasti diampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang, itu tetap mengatakan afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah tidak gila dengan pangkatnya sebagai Rasul. Rasulullah tidak gila dengan harta yang dibawanya. Rasulullah tidak gila dengan apapun kebisaan yang dalam konteksnya Rasulullah SAW selalu diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak sombong. Nah, maka dari itu indahnya ikhlas dalam beribadah di sini. Rasul mengajarkan, mencontohkan kepada kita semua bahwasanya kita harus ikhlas dalam beribadah atau menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian di sini ada perilaku orang yang ikhlas dalam beribadah. Dalam konteks Al-Qur'an tadi, Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162 163, kemudian Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, dan hadis yang telah tadi dibaca bahwasanya dapat diterapkan perilaku atau sikap sebagai pengamalan pada diri kita. Yang pertama, selalu beribadah, niat kepada Allah secara ikhlas. Dan tidak ada riya dan syirik. Kemudian senantiasa ikhlas dalam beramal dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu melaksanakan amal soleh agar selamat dunia dan akhirat. Sikap perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan pengamalan Quran surah Al-Bayyinah sebagai berikut. Senantiasa beribadah kepada Allah dengan menaati ajaran agama, selalu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, dan selalu menunaikan zakat. Dan sikap dan perilaku yang dapat diambil dari hadis yang telah dibaca tadi adalah senantiasa beribadah kepada Allah secara ikhlas. Kemudian senantiasa tidak mengingat amalan baik yang telah diperbuatkan, sehingga terkadang menimbulkan kemalasan dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Beribu-ribu nikmat yang telah diberikan kepada kita, bahwasanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan tadi mungkin dapat dicukupkan oleh Bapak. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajarannya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Bapak.